Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni. Dan you nggak tahu. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan. Sebagai orang hukum, mana pasal-pasal? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini, mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Iya, saya yakin tadi Bung Rocky mendengarkan apa yang menjadi perdebatan. Bung Noel, Bung Sylvester menyampaikan bahwa nggak ada buktinya, nggak mungkin Pak Jokowi itu cawe-cawe. Soal pilkada, Pak Jokowi nggak berpikir seperti itu. Itu partai politik, tapi berbeda. Tadi Bung Ciko mengatakan ada cawe-cawe meski sulit dibuktikan. Sementara tadi logika-logikanya disampaikan oleh Bung Geis. Menurut Bung Rocky sendiri seperti apa? Mana tadi? Ya, apa poinnya tadi ya? Jadi ada nggak nih kekuasaan? Ada cawe-cawe. Ada nggak cawe-cawe? Okay. Ada nggak Mulyono versinya Ono Surono? Jadi ada banyak versi kan. Coba kita cari keterangan supaya teman-teman bisa dapat kuliah juga hari ini. Silakan Bung Rocky. Di dalam metodologi berpikir ada yang namanya prinsip parsimoni. Parsimoni itu upaya untuk menerangkan sesuatu dengan mengambil argumen yang paling sederhana. Oke. Jadi di dalam banyak argumentasi, yang paling sederhana lah yang paling mungkin untuk diterima. Itu pokoknya. Namanya Occam Razor. Apa namanya Razor itu? Guntingnya Occam. Occam ini, dia seorang pastor, ini ada paus ini kebetulan. Occam ini seorang imam Katolik. Nama lengkapnya William Occam. Hidupnya kira-kira 700 tahun lalu, udah lama sekali itu. Jadi prinsip itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Begitu ada kerumitan perdebatan, cari argumen yang paling sederhana tuh. Oke. Nah, cawe-cawe itu argumen paling sederhana. Kan ada nggak bisa buktikan apa-apa kan? Yang paling sederhana adalah menduga dengan kekuatan pikiran bahwa itu pasti cawe-cawe. Jadi sebetulnya kita semua ngerti itu bahwa iya memang cawe-cawe. Buktikan, ya nggak bisa dibuktikan. Kalau begitu sebaliknya bisa dibuktikan nggak? Lo justru yang panjang lebar yang lebih nggak bisa dibuktikan. Itu cara berpikirnya tuh, teman-teman. Ngerti nggak? Kuliah metodologi semester 1 saya nih kayak. Saya lanjut ya. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih ya, berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan, eskalator itu. Ada tulisan di situ, bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Siapa yang ganti proverb itu? Siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Ya saya tanya kamu. Coba tanya ke mahasiswa mungkin menurut. Siapa yang ganti? Tulisan Pak Haritanu Sudibyo. Success is not free, you have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free, you have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Sebut nama dong. Ya semuanya bisa menyebut nama diri sendiri. Jadi saya mau terangkan. Tapi bentar. Ini kalau Anda mau menyatakan bahwa Bung Noel, Bung Sylvester kan mereka nggak dapat jabatan. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat. Ya, saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah. Ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah. Hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia bilang kami kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke, satu ikan kepancing. Oke, sayang. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat Republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Makasih.
Ya, buat selfie-selfie. Yes, oke. Hah? Saya lanjut ya, saya terangkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan sekali saya terangkan. Orang yang saya sebut tadi, William Ockham. Imam Katolik. Anda kenal? Anda kenal orang itu? Anda kenal William Ockham? William Ockham yang menulis prinsip parsimoni dalam berpikir. Anda tahu dia siapa? Tahu? Nggak tahu. Dia juga bujangan lapuk. Tidak pernah menikah tuh. Ya namanya biarawan mana Jelas. menikah. Mereka udah punya pilihan hidup untuk itu. Kalau Anda ini kan bukan biarawan. Ya kan? Oke, biarawan tidak menikah tuh. Tahun 700, bahkan Paus itu menikah. Anda nggak mengerti sejarah. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Anda tidak punya... itu kan pengecualian ya. Hampir semua paus ya rohaniawan Katolik itu nggak menikah. Mereka hidup selibat. Oke, saya terangkan Ya. sekali lagi ya. Oke, Anda nggak bisa Anda sama ratakan semua dengan yang tadi yang menikah satu orang itu. Oke, pengecualian. Semua Ya, orang pinter. Itu Anda menghina kaul kekal dari para rohaniawan Katolik. Apa yang hina itu sejarah, siapa yang mau hina? Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Lalu ada pengecualian. Kalau Anda berpikir Anda tahu siapa. Dengar ya, kalau Pak Jokowi ya nggak disukai orang, dengar dulu ya. Oke, di medsos mungkin dihajar ya. Tapi ketika Pak Jokowi kemanapun di pelosok Republik ini, beliau disambut dengan ribuan dan puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Saya mengalami itu. Iya, yang nyambut itu. Jadi Anda jangan dengan cara berpikir Anda yang konyol, ya kan? Anda mengatakan kami juga seperti Anda, kami beda. Kami ini pemenang, ya. Pemenang the real. Jadi nggak ada beban. Ya, kalau- Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing, ya. Oke, saya terusin ya sedikit lagi. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy itu SD saya udah baca. Oke, sekarang Jadi saya- kamu gak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat Republik ini apa? Oke, saya tulisin Itu lah aja. pelan-pelan ya. Oke. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Oke, saya Gila lanjut ya. Anda. Oke. Anda sebut dua nama tadi. M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur, Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca itu. Oke. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat No, you bilang you baca. enggak. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh. Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini bukan masalah yang itu. Yuk ajar saya Buat berdebat apa? soal itu. Oke. Kita di sini bukan berdebat yang lalu-lalu. Yes. Kita berdebat sekarang yang Oke. Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak Tenang bisa aja, gitu oke. loh. Jangan Anda mengalihkan kiri kanan straight to the point aja. Kalau Anda lelaki jantan ya kan, ngomong apa adanya. Saya mau ngomong apa? Mana abuse of power-nya Pak Jokowi? Oke, saya omongin. Ayo, silakan. You sebut tadi M.A.W. Brouwer. Oke. Brouwer itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Who is the person called Heidegger? Yang menulis tadi being and kan dia bilang nothing. So, saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Romo, siapa itu Heidegger? Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, siapa itu Heidegger? Bung Rocky, kita sekarang ini ya kan. Saya mau tanya. Enggak. Sekarang ini kita berdebat apa? Apa mengenai filsuf? Nah, Yoi bilang tadi, Atau nama- mengenai hukum? Kita berdebat mengenai apa yang ada tudukan kepada orang yang baik dan benar I gitu. got your loh. point. Then this Ya, is my question. bukan yang lain-lain. Anda nggak usah keliling ke atas, ke bawah, kiri kanan. Sebutkan cawe-cawe Pak Jokowi itu. Saya mau Saya akan sebutin jawab itu. itu. Dari tadi saya mau sebutin. Saya akan jawab itu. Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Terangkan pada mereka coba. Yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri Republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe, kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti. Mau debat lagi? Mau tambah debat? Berdebat itu Sekarang punya begini konsep. yang kita perdebatkan ya. Ya saya mau terangkan Mana cawe-cawe. bukti-buktinya begitu loh. Ya saya mau terangkan itu sekarang. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah, apa segala macam udah nggak penting. Anda Rocky. bilang tadi, Ya,
Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang Ya semacam Anda memang bujangan lapuk, beda Iya, sama karena rohaniawan itu dong. yang ada soal buat Kasihan saya. banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa Ya bilang saya harus bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda kamu bilang ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku Roy. Enggak, saya mau Rocky, saya mau bantah kamu ya kan. Kenapa kami you ini ngaku hidup bahwa baik-baik itu- aja ya. Kalau kamu hidup menyakitkan tiap hari jadi pecundang. Oke, saya terangkan Gitu loh. ya. Tiap hari pusing. Kami nggak pusing sama hidup kami kok. Gitu loh. Dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan. Oke, saya Ada ulangi. yang menjilat di sini. Anda sembarang Ini, Om ngomong Rocky. gitu loh. Saya Saya ulangi, rasa saya ulangi. perdebatannya lebih pada substansi Om. Biar Ini substansinya. Kasihan kawan-kawan mahasiswa, kita mau berharap ada Sekarang, nilai Rocky, dalam diskusi kebenaran hari ini. mana yang kamu Teman-teman mahasiswa menikmati nggak perdebatan ini? kesalahan mana gitu loh. Nggak ada masalah kok. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah, nggak Masalah, apa-apa. Tapi oke. maksud saya lebih pada substansinya. Enggak, kita Adik-adik, ini biar mau enak. kejar dia ini ya kan. Dia ngomong ngawur-ngawur ngaco-ngaco ini mana buktinya? Itu loh. Terangkan dari tadi buktinya. Gak usah kau putar kiri putar kanan, gak usah, straight to the point aja Rocky. Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Mereka tonton kebodohanmu. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang gak benar buat bangsa ini. Ini Oke, metodologi. kita beri kesempatan dulu. Bentar. Oke. Silakan Bung Rocky, silakan Rocky. Jangan potong dulu, silakan. Pak, di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi minus 7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir? Kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Nah, inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya Ini merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Nih, minum dikit. Sebelum Rocky ya. Saya mau lanjutin. No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Sabar. Oke. Minum dulu, minum. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga. Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Saya mau ajarin you. You kan. Enggak, saya nggak perlu diajari oleh Anda. Tunggu, Anda- yang saya Anda minta, lulus fakultas hukum? sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin. Saya sekarang. minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja, kita orang hukum. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang Ya, kali ya, lebar, oke, kau oke, bodohin orang lain. Saya jangan. Kacau kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Cara pembuktian. Ayo, silakan. Oke. Anda mau bukti yang kompleks atau yang parsimoni? Terserah Anda mau kasih bukti apa aja. Ya. Saya kasih- Rakyat mendengar. Anda bohong atau bukti itu asli atau bohong. Saya kasih bukti parsimoninya ya. Di dalam ilmu hukum ada prinsip. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya saya Sekarang terangin? ngomong aja, mana buktinya, itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana buktinya? ini Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Ya. Oke, saya terangin ya. Buktinya namanya pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. A pact cawe-cawe. saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana saya mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang ya yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan, mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada Rocky. Mana nggak ada. Kau nggak usah ngomong saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum mana You mahasiswa pasal-pasal? siapa? You mahasiswanya siapa?
Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.